memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Prancis adalah sebuah republik kesatuan yang sistem pemerintahannya semi-presidensial. Ideologi utamanya tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Prancis telah menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia sejak pertengahan abad 17. Prancis juga merupakan salah satu negara pendiri Uni Eropa dan memiliki wilayah terbesar dari semua anggota. Selain itu, Prancis juga menjadi salah satu 5 anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga mempunyai kekuatan nuklir yang besar dengan 360 hulu ledak aktif dan 59 pembangkit tenaga listrik nuklir. Sistem akuntansi negara Prancis. Prancis merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi di dunia. Kementerian Ekonomi Nasional menyetujui dan kompatibel general kode akuntansi resmi yang pertama pada bulan September 1947. Pada tahun 1986, rencana tersebut diperluas untuk melaksanakan dan ketentuan dalam Direktif ke-7 UA terhadap laporan keuangan. Konsolidasi revisi lebih lanjut pada tahun 1999 dan kompatibel general berisi 1. Tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan. 2. Definisi aktiva, kewajiban, ekuitas, pemegang saham, pendapatan, dan beban. Ketiga, aturan pengakuan dan penilaian. Keempat, daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Ada 5 organisasi utama yang terlibat dalam proses penetapan standar akuntansi di Prancis, yaitu Badan Akuntansi Nasional, Komite Regulasi Akuntansi, Otoritas Pasar Keuangan, Ikatan Akuntansi Pabrik, dan Ikatan Auditor Perpajakan Nasional. Di Prancis, profesi akuntansi dan auditing sejak dahulu itu telah terpisah. Akuntansi dan auditor Prancis ini diwakili oleh kedua lembaga, yaitu OEC dan CNCC. Dua lembaga profesional ini memiliki hubungan yang sangat dekat dan bekerja sama untuk kepentingan bersama di negara Prancis. Isi standar laporan keuangan di negara Prancis ini adalah sama dengan negara Indonesia. Di Indonesia sendiri, laporan keuangan itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan laporan atas laporan keuangan. Tapi berbeda dengan negara Prancis. Di negara Prancis ini itu ada neraca atau kita sebut di negara kita ini dengan laporan posisi keuangan, terus laporan lapor rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan direktur dan juga laporan auditor. Ada ciri utama pelaporan keuangan di Prancis, yaitu penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan, perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing, laporan perubahan aktiva tetap dan depresiasi, detail provisi, detail revaluasi yang dilakukan, analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo, daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham, jumlah komitmen pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya, detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan, rata-rata jumlah karyawan sesuai karyawan, dan analisis pendapatan menurut aktivitas dan geografis. Perusahaan komersial harus memberikan laporan sementara per 6 bulan. Di antara hal lain informasi yang diberikan yaitu yang pertama, pemakaian air, bahan baku, dan energi. Yang kedua, aktivitas untuk mengurangi polusi di udara, air, ataupun di tanah. Dan yang terakhir, jumlah penyisihan untuk risiko terkait lingkungan. Akuntansi di Prancis memiliki karakteristik ganda, yaitu perusahaan secara tersendiri harus mematuhi peraturan yang tetap, sedangkan kelompok usaha konsolidasi memiliki fleksibilitas lebih besar. Praktik translasi mata uang asing sama dengan IAS 21. Aktiva dan kewajiban anak perusahaan yang berdiri sendiri ditranslasikan dengan metode terus penutupan dan perbedaan translasi dimasukkan ke dalam ekuitas. The twinkle, twinkle, the twinkle. Ada 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di negara Prancis. Yang pertama, sumber pendanaan.
Pemberlakuan pembatasan jenis pemberian dana yang dilakukan di Prancis sejak tahun 1995 dengan melarang sumbangan dari sektor publik dan perusahaan swasta atau sumbangan asing. Yang kedua, sumber hukum. Prancis menggunakan sebuah sistem hukum sipil, yang berarti hukum berasal terutama dari peraturan tertulis. Hakim tidak membuat hukum, tapi mengartikannya. Prinsip dasar peraturan hukum tercantum dalam Kode Napoleon. Prancis tidak mengakui hukum agama ataupun keyakinan religius atau moralitas sebagai motivasi untuk penetapan larangan. Yang ketiga, faktor perpajakan. Perpajakan di Prancis ditentukan oleh anggaran tahunan suara oleh Parlemen Prancis, yang menentukan jenis pajak, dapat dikenakan tarif, dan yang dapat diterapkan. Di Prancis, pajak dikenakan oleh pemerintah dan dikumpulkan oleh administrasi publik. Mereka yang dikenakan pajak adalah orang-orang berkedudukan di Prancis, yaitu perorangan atau badan hukum. 4. Ikatan politik dan ekonomi. Politik Prancis ditandai oleh dua pengelompokan yang saling menentang secara politik. Pertama, sayap kiri, dipusatkan di sekitar Partai Sosialis Prancis, dan lainnya sayap kanan. Ekonomi Prancis menggabungkan perusahaan pribadi ekstensif dengan intervensi pemerintah substansial. 5. Inflasi. Laju inflasi di Prancis dilaporkan oleh INSEE Prancis. Laju inflasi di Prancis rata-rata 4,71% dari tahun 1958 hingga 2014. 6. Tingkat perkembangan ekonomi. Prancis menempati peringkat ekonomi terbesar kelima atau keenam menurut PDB nominal yang bergantung pada sumbernya. Menurut OECD, tahun 2004 Prancis adalah pengekspor barang manufaktur terbesar kelima di dunia dan pengimpor terbesar keempat di dunia. 7. Tingkat pendidikan. Di awal abad ke-9, semua gereja memberi pelajaran membaca, menulis, dan aritmatika dasar. Paris telah menjadi salah satu kota katedral besar Prancis dan mulai terkenal sebagai pusat pendidikan. 8. Budaya. Orang Prancis cenderung menganggap sikap ramah yang terbuka sebagai hal yang tidak baik dan kurang menyenangkan. Prancis memiliki skor individualisme yang tinggi. Mereka respek pada kebebasan serta tanggung jawab individu dan berpandangan bahwa segala sesuatu haruslah diperjuangkan sendiri. Individualisme tidaklah sama dengan mementingkan diri sendiri atau egois. Namun, individualisme berfokus pada tanggung jawab serta hak dan kewajiban individu. Thank you for watching. Jasa properti ya mbak. Ini gue udah bawa berat, tas banyak banget dong guys. Bawa kipas nyonya besar. Nasib jadi anak properti, bawa kipas. Terlalu terang nggak sih? Ini Terlalu terang nggak? Aktivitas dan kewajiban. Aktifan dan kewajiban ya Allah. Tidak mengakui hukum agama ataupun pengakuan keyakinan religius Dan lainnya sayap kanan. Sebelumnya dipusatkan pada Desember gerakan rakyat atau Ini